Kemenangan demokrasi rakyat. Demokrasi borjuis harus menyerahkan tepatnya pada demokrasi rakyat, dipimpin oleh kelas buruh. Republik borjuis juga harus menyerahkan tempatnya kepada republik rakyat. Dengan demikian, terbuka kemungkinan untuk mencapai sosialisme dan komunisme melalui republik rakyat, untuk menghapuskan kelas-kelas dan untuk mencapai komunisme dunia. Kang Yuwei telah menulis satu buku tentang komunisme dunia, tetapi ia tidak mendapat jalan untuk mencapainya, dan ia telah tidak mampu untuk mendapatkannya. Republik Borjuis memang ada di luar negeri, tapi tidak mungkin dibentuk di Tiongkok, karena Tiongkok adalah satu negeri yang ditindas oleh imperialis-imperialis asing. Satu-satunya jalan buat menghapuskan kelas-kelas, jalan untuk mencapai komunisme dunia melalui Republik Rakyat, di bawah pimpinan kelas buruh. Segala macam jalan lainnya telah dicoba, tetapi selalu gagal. Mereka yang mengikuti teori lain telah mengalami kekalahan atau telah mengakui kesalahan-kesalahannya, dan sekarang sedang merubah keyakinan mereka. Kejadian-kejadian telah berkembang secara cepat, sehingga banyak orang yang tidak menyangka-nyangkanya. Keinginan orang-orang ini untuk belajar dari awal lagi sangat dapat dimengerti. Pelopor dari kaum proletar Tiongkok telah meyakinkan Marxisme-Leninisme sesudah Revolusi Oktober dan telah membentuk Partai Komunis Tiongkok. Sesudahnya, itu pelopor dari kaum proletar Tiongkok memulai perjuangan politik, dan selama 28 tahun ini telah melalui jalan yang sulit sebelum mencapai kemenangannya. Apabila kita menyelidiki selama 28 tahun ini, seperti juga pengalaman 40 tahun, yang disebut dalam testamennya Dr. Sun Yat-sen, kita dapat menarik kesimpulan. Kita harus yakin secara betul-betul bahwa untuk mencapai kemenangan kita harus membuat sadar massa rakyat dan harus menggabungkan diri dalam perjuangan bersama dari rakyat semua negeri yang memperlakukan kita sebagai bangsa, nasion sederajat. Pemandangan hidup Dr. Sun Yat-sen ada perbedaan dengan pandangan hidup kami, dan ia meninjau keadaan lain dari sudut sikap kelas untuk menentukan dan memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya. Tetapi sebegitu jauh mengenal perjuangan melawan imperialisme pada abad ke-20 ini, ia ternyata telah menarik kesimpulan yang pada garis besarnya ada persamaan dengan kesimpulan kami. 24 tahun setelah Dr. Sun Yat-sen wafat, teori revolusioner Tiongkok dan prakteknya di bawah pimpinan Partai Komunis Tiongkok telah mengalami kemajuan-kemajuan hebat dan telah merubah sama sekali bentuk Tiongkok. Rakyat Tiongkok sekarang ini menguasai dua hal pokok, yaitu pertama, membuat aktif massa rakyat. Ini berarti mempersatukan kelas buruh, kaum tani, kaum menengah kecil, dan borjuis nasional dalam satu front persatuan di bawah pimpinan kelas buruh, berdasarkan perserikatan antara kelas buruh dan tani. Kedua, adanya persatuan dalam perjuangan bersama dengan negeri-negeri di dunia yang memperlakukan kita sebagai bangsa yang sederajat dan dengan rakyat dari semua negeri. Ini berarti adanya perserikatan dengan Uni Soviet, dengan negeri-negeri demokrasi rakyat di Eropa, dan perserikatan dengan kaum proletar dan massa rakyat dari negeri-negeri lain buat mencapai adanya persatuan internasional. Jalan ketiga tidak mungkin. Orang mengatakan pada kami, kau telah memihak pada satu pihak. Itu memang benar. Pengalaman 40 tahun lamanya dari Dr. Sun Yat-sen dan pengalaman 28 tahun lamanya dari Partai Komunis Tiongkok telah membuat kami yakin bahwa untuk dapat mencapai kemenangan kita harus berpihak. Pengalaman telah membuktikan dengan tidak ada pengecualian bahwa rakyat Tiongkok harus memilih berada di pihak imperialisme atau berada di pihak sosialisme. Buat berada di tengah-tengahnya tidak mungkin. Jalan ketiga tidak ada. Kita berjuang dengan melawan klik reaksioner dari Chiang Kai-shek yang memihak pada kaum imperialis, sedang kami memilih berpihak pada sosialisme, bukan saja di Tiongkok,
Tetapi dengan tidak ada perkecualian di seluruh dunia, orang hanya dapat berpegang pada memihak sosialisme atau imperialisme. Neutralitas adalah satu impian belaka, dan jalan ketiga tidak ada. Orang berkata pada kami, "Kau bersikap terlalu menentang." Soal yang dihadapi sekarang ini ialah tindakan apa yang harus diambil terhadap kaum reaksioner Tiongkok dan asing, yaitu berarti kaum imperialis dan anjing-anjing penjaganya, bukan terhadap orang-orang yang lainnya. Bagi kami, kaum reaksioner asing dan Tiongkok, orang tidak dapat mengambil sikap menentang, sebab tidak ada menimbulkan perbedaan, karena mereka itu adalah kaum reaksioner. Mereka hanya dapat diisolir dengan jalan melecuti kedoknya yang membungkus tujuan dan rencana kaum reaksioner, dengan jalan berlaku waspada terus-menerus di pihaknya kaum revolusioner, dan dengan jalan mempertinggi moral kita sendiri. Pun dengan jalan begini kaum reaksioner dapat dikalahkan dan dipukul hancur. Terhadap satu binatang buas, orang tidak boleh memperlihatkan sikap pengecut. Kita harus belajar hal ini dari Wu Sung, satu dari 108 pahlawan dari buku Sui Huo Chuan, atau semua orang adalah saudara satu sama lain, yang telah membunuh satu macan dalam lembah Xinjiang dengan menggunakan tinjunya. Wu Sung beranggapan bahwa macan itu akan menelan orang, tidak peduli macan itu diprovokasi untuk berbuat demikian atau tidak. Jadi ia menghadapi satu pilihan, yaitu membunuh macan itu atau ditelan oleh macan itu. Orang mengatakan bahwa kita memerlukan perhubungan dagang. Ini memang benar. Berhubungan dagang memang perlu. Kita hanya menentang kaum reaksioner antara kalangan kita sendiri dengan kaum reaksioner asing yang merintangi kita dalam mengadakan hubungan-hubungan dagang. Tetapi kita tidak menentang orang lain selain kaum reaksioner. Kita harus mengerti bahwa tidak ada orang lain kecuali kaum imperialis dan budak-budaknya. Klik reaksioner dari Chiang Kai-shek yang merintangi kita untuk mengadakan hubungan-hubungan dagang dan mengadakan juga hubungan diplomatik di negeri-negeri lain. Orang mengatakan pada kami, kemenangan juga dapat dicapai dengan tidak ada bantuan internasional. Pendapat ini tidak benar. Dalam zaman imperialisme, revolusi rakyat di negeri manapun saja tidak akan bisa menang dengan tidak mendapat bantuan dari kekuatan-kekuatan revolusioner luar negeri. Juga kemenangan-kemenangan yang dicapai tidak akan dapat dipertahankan dan dikonsolidasikan biarpun kemenangan itu sudah pasti. Revolusi Oktober telah mendapat kemenangan dengan cara sedemikian itu dan telah dapat terkonsolidasikan. Seperti yang dikatakan oleh Stalin, oleh karena cara berjuang yang demikian itu, maka tiga kekuatan imperialis telah dikalahkan dan diciptakan negeri-negeri demokrasi rakyat. Keadaan sekarang ini sedemikian itu, dan keadaan di kemudian hari bagi rakyat Tiongkok juga seperti itu. Marilah kita melihat, apabila imperialisme Jepang tidak dikalahkan, dan hal yang terakhir, ini bagi kita adalah hal yang sangat penting sekali artinya. Apabila Eropa tidak timbul negeri-negeri demokrasi rakyat, apabila tidak ada perjuangan dari mayoritas rakyat Amerika, Inggris, Perancis, Jerman, Italia, Jepang, dan lain-lain negeri kapitalis melawan kalangan reaksioner yang berkuasa, apabila tidak muncul salah satu faktor-faktor ini, maka tekanan dari kekuatan-kekuatan reaksioner internasional tentu saja lebih hebat dari sekarang ini. Apakah dalam keadaan demikian itu kita akan bisa mendapat kemenangan? Tentu saja tidak. Dan oleh karenanya juga tidak mungkin buat mengkonsolidasikan kemenangan yang dicapai. Dalam hal ini, rakyat Tiongkok telah mendapat banyak pengalaman. Perkataan-perkataan dari Dr. Sun Yat-sen
yang diucapkan sebelum ia menutup mata tentang persatuan dari kekuatan-kekuatan revolusioner internasional adalah pernyataan lama dari semua pengalaman ini. Apabila kita mempersatukan semua kekuatan di dalam dan di luar negeri untuk mengadakan hubungan dagang dan diplomatik berdasarkan atas perlakuan sama dan sederajat, berdasar atas saling memberi keuntungan dan saling menghormati kedaulatan atas masing-masing daerahnya dengan negeri-negeri asing. Orang mengatakan pada kami bahwa kita membutuhkan bantuan dari pemerintahan Inggris dan Amerika. Sekarang ini pernyataan demikian itu adalah pernyataan kanak-kanak. Karena Amerika dan Inggris masih dikuasai oleh kaum imperialis. Apakah mereka itu akan membantu negara rakyat? Apakah alasannya apabila mereka mengadakan hubungan dagang dengan kita atau menimbang? Apakah mereka di kemudian hari akan memberi hutang uang dengan perjanjian yang menguntungkan kedua negeri? Alasannya tentu saja bahwa kaum kapitalis dari negeri-negeri ini ingin menjadi kaya, karena kaum bankirnya ingin mendapat bunga buat mengurangi krisis, dan bukan karena ingin menolong rakyat Tiongkok. Partai-partai komunis dan progresif di negeri-negeri itu sekarang mengadakan kampanye untuk mengadakan hubungan dagang dan diplomatik dengan rakyat Tiongkok. Aksi ini tentu saja baik. Mereka menolong kita dan aksi-aksi mereka tidak dapat kita samakan dengan aksi kaum borjuis di negeri itu. Semasa hidupnya, Dr. Sun Yat-sen telah berulang-ulang meminta bantuan dari negeri-negeri imperialis, tapi sia-sia saja. Sebaliknya malah ia mendapat serangan hebat. Dr. Sun sekali semasa hidupnya telah mendapat bantuan internasional, dan bantuan ini datangnya dari Uni Soviet. Orang dapat membaca dalam testamennya. Ia menganjurkan rakyat Tiongkok supaya tidak meminta bantuan dari negeri-negeri imperialis, dan ia juga telah meyakinkan rakyat tentang perlunya bersatu dengan rakyat di seluruh dunia yang memperlakukan kita sebagai bangsa sederajat. Dr. Sun tentu saja mengetahui betul hal ini, karena ia sering ditipu oleh kaum imperialis. Kita jangan lupa pesannya, dan dengan demikian kita akan menjaga jangan sampai kita ditipu lagi. Dipandang dari sudut internasional, kita ini termasuk dalam front anti-imperialis yang dipimpin oleh Uni Soviet, dan kita harus mengharapkan bantuan yang sungguh-sungguh berdasarkan atas persahabatan dari front ini, dan jangan mengharap bantuan dari front imperialis.